Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan judul penelitian kami atau kuliah metode penelitian dengan judul makna kematian orang tua bagi remaja akhir. Kelompok 2 kami terdiri dari 3 orang, dengan saya sendiri ada yang Sarabi, Siti Aisyah, dan Okto Samasir. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang makalah kami. Ada beberapa rumusan masalah yang kami dapat dari penelitian kami ini. Manfaat penelitian kami juga terbagi atas dua, ada yang teoritis dan ada praktis. Teoritis kami berharap bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan, terutama mengenai judul yang kami bawakan, makna kematian orang tua bagi remaja akhir. Yang kedua, manfaat praktis, saya berharap makalah kami ini berguna untuk mendengar pembaca untuk memahami makna kematian orang tua bagi remaja akhir dan memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran lebih baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kematian dari salah satu pendapat dari Stock and Hanson. Kematian tidak hanya berhubungan dengan orang yang meninggal saja, tetapi berkaitan dengan orang-orang yang ditinggalkan, terutama pasangan, keluarga dekat, sahabat, dan orang-orang yang dikasihi. Kematian juga berdampak pada orang yang berada di sekelilingnya, yaitu berupa tatanan kehidupan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Yang kedua, perspektif tentang mengenai kematian. Ada perspektif dari psikologi, ada perspektif dari remaja, dimana kita tahu masa remaja ini adalah timbulnya pemikiran operasional formal, di mana kematian dipahami sepenuhnya dari ide-ide teologis yang abstrak dimasukkan dalam konsepsi remaja tentang kematian. Lalu macam-macam kematian juga. Yang pertama ada kematian yang diantisipasi, di mana jika seorang mengetahui bahwa saudara atau orang terdekatnya akan meninggal dunia, itu yang diantisipasi. Yang kedua, kematian mendadak. Ini kematian yang bisa muncul karena kecelakaan atau penyakit. Seorang yang kehilangan karena kematian secara mendadak, yaitu biasanya menginginkan informasi secepatnya dan biasanya yang detail mengenai penyebab kematian untuk membantu orang yang kehilangan untuk segera merasakan kehilangan. Yang selanjutnya, remaja akhir. Remaja akhir itu kita tahu itu berlangsung dari umur 12 tahun hingga 21 tahun. Dan untuk wanita, dan untuk pria 13 tahun hingga 22 tahun. Itulah yang disebut usia remaja akhir. Masa remaja itu merupakan usia individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan usia di mana seorang anak sudah tidak merasa di bawah tingkat orang lebih dewasa, melainkan berada di tingkatan yang sama setidaknya dalam masalah hak gitu. Hak apapun itu, mereka itu merasa sama dalam untuk menerima hak. Lalu beberapa tugas dalam fase remaja akhir ini ada juga ada 9. Salah satunya adalah memiliki jaminan kemandirian ekonomi. Konsepnya perkembangan remaja akhir itu yang pertama perkembangan sosial. Satu dari sekian banyak perkembangan remaja yang tersulit adalah yang berkaitan dengan penyesuaian sosial, di mana kita juga tahu tidak sedikit remaja yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan sosial, menyesuaikan diri dengan lingkungan luarnya. Ada juga beberapa karakteristik yang muncul dari perkembangan sosial remaja. Yang pertama itu adalah kesadaran akan sesungguhnya yang berkembang, yang mendorong remaja untuk bergaul. Yang kedua, usaha untuk memilih nilai-nilai sosial. Dan ketiga, ketertarikan dengan lawan jenis. Yang keempat, mulai memilih karir tertentu. Ada juga beberapa perkembangan seperti perkembangan moral, seksual, perkembangan intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan untuk memakai alat bantu dan pikiran dengan tepat supaya bisa menyesuaikan diri pada beberapa tuntunan baru yang sangat penting dalam psikologi. Ada juga perkembangan emosi. Lalu ini adalah desain penelitian skema alurnya, kematian orang tua bagi remaja akhir. Jadi ada kematian dalam perspektif, ada juga kematian perspektif kematian dalam perspektif psikologi, dan kematian dalam perspektif remaja. Baiklah, bab 3 akan dibahas oleh Siti Aisyah. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan metode kualitatif yang digunakan. Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami proses atau kejadian, suatu fenomena atau suatu konsep yang terlalu kompleks untuk diuraikan. Variabel-variabel yang menyertainya. Creswell 2002. Peneliti ini menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai kerangka berpikir utama.
Pada peneliti fenomenologi, fokus pertanyaan diarahkan pada dua pertanyaan yang saling berhubungan, yaitu fenomena apa yang terjadi atau dialami dan bagaimana fenomena itu muncul. Banyak remaja yang meninggal orang tuanya di saat mereka belum mampu untuk berpisah dengan orang tua. Kematian orang tua mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kehidupan remaja pasca kematian orang tua. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi karena fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui makna kematian orang tua bagi remaja, sehingga membutuhkan suatu metode yang dapat menggambarkan sebuah proses dari awal hingga munculnya fenomena. Dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengangkat judul mengenai makna kematian orang tua bagi remaja. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi. 1. Wawancara. Menurut Sugiono, 2010, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, in-depth interview, di mana proses wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang akan diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman grid wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Bungin 2007. Jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Dalam wawancara semi struktur, peneliti berupaya untuk membangun hubungan dengan responden, lebih bebas untuk meneliti wilayah-wilayah menarik yang muncul dan mengikuti minat dan perhatian responden, sehingga memungkinkan keluasan yang lebih besar dalam memasuki daerah-daerah yang baru serta cenderung menghasilkan data-data yang subur. Sehingga sifat dari wawancara ini juga termasuk wawancara yang mendalam atau in-depth interview, menurut Smith 2009. Kemudian observasi menurut Kusuma 1987 adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi struktur, observasi tak struktur, observasi partisipan, dan observasi non-partisipan. Sesuai dengan objek penelitian, maka peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati subjek pada konteks ruang dan waktu yang relevan dengan penelitian. Kemudian responden. Ada karakteristik responden, yaitu karakter responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan usia dan jenis kelamin. Remaja laki-laki dan perempuan yang meninggal salah seorang dari orang tuanya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang. Mahasiswa yaitu 1 laki-laki dan 2 perempuan yang berdomisili di kota Medan dengan usia 20 tahun. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 3 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti memilih subjek dengan memilih kriteria mereka sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah subjek yang hanya 3 orang dianggap memadai untuk peneliti ini yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena menurut Strauss dan Corbin 1990, yang lebih ditekankan pada penelitian kualitatif adalah keterwakilan konsep, bukan keterwakilan jumlah individu yang terlibat dalam penelitian. Ada alat bantu untuk pengumpulan data. Alat bantu pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi dan wawancara. Sehingga alat bantu yang digunakan adalah dengan pencatatan atau perekaman audio dengan menggunakan aplikasi perekam pada handphone. Kemudian prosedur penelitian. 1. Tahap persiapan penelitian. Menyusun rancangan penelitian, menentukan partisipan sebagai subjek penelitian, review dan revisi rancangan penelitian, menyusun rancangan penelitian berupa pertanyaan penelitian difokuskan pada pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai makna kematian orang tua bagi remaja yang akan diwawancara tersebut. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Melakukan wawancara kepada subjek, melakukan pencatatan yang mencakup catatan observasi, hal penting dan hal baru yang ditemukan selama melakukan in-depth interview yang layak menjadi perhatian lebih lanjut. Melakukan analisis hasil wawancara setiap kali tatap muka, mengadakan konfirmasi ulang pada hasil wawancara dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Konfirmasi ulang tersebut dilakukan secara langsung pada saat wawancara sedang berlangsung, atau dilakukan dalam pertemuan berikutnya kepada subjek yang lain. Kemudian mengadakan review terhadap hasil sementara yang didapatkan untuk mengenai manakah yang perlu dipertajam, manakah pergeseran, dan hal-hal baru yang lebih lanjut. Kemudian analisis data.
Analisis data pada pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi merupakan proses yang saling berhubungan dan harus dilakukan secara bergantian. Tahap analisis data dalam metode fenomenologi ini dilakukan dengan bentuk pengkodean sebagai berikut. Tahap pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah membutuhkan kode-kode pada materi yang diperoleh. Coding dimaksudkan untuk dapat mengorganisasi dan mensistemasi data secara lengkap mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari. Dengan demikian, peneliti akan dapat menemukan makna dari data yang dikumpulkannya. Secara praktis dan efektif, langkah awal coding dapat dilakukan melalui 1. Peneliti menyusun transkripsi verbatim, kata demi kata, atau catatan lapangannya sedemikian rupa sehingga ada kolom kosong yang cukup besar di sebelah kiri dan kanan transkrip. Kedua, peneliti secara urut dan kontinu melakukan penomoran pada baris-baris dan transkrip lapangan. Ketiga, peneliti memberikan nama untuk masing-masing berkas dengan kode tertentu. Kemudian tahap kedua, yaitu mengelompokkan setiap unit makna ke dalam tema-tema tertentu. Setiap kelompok akan menggambarkan tema-tema inti penelitian. Tahap ketiga, mengkategorikan tema-tema tersebut sesuai dengan kategorinya masing-masing. Tahap keempat, menganalisis makna-makna yang telah dikategorikan dan esensi fenomena yang didapat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pak Okto. Menjelaskan tentang bab analisis data dan investasi. Ada responden WM 20 tahun, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. WM memiliki 2 saudara anak laki-laki yang saat ini masih tinggal bersama bapaknya. Saat ini WM merupakan seorang piatu yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ibunya meninggal pada saat WM berumur 18 tahun, tepatnya pada saat kelas 2, tepatnya 1 tahun yang lalu. Kemudian ada responden MP 20 tahun, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. MP memiliki 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan yang masih kecil. MP saat ini merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di negeri Jepang. MP merupakan seorang anak yatim sejak dia kelas 2 SMP, tepatnya saat MP berusia 13 tahun, yaitu tepatnya 5 tahun yang lalu. Kemudian responden MP 20 tahun, merupakan seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi swasta. MP merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. MP merupakan seorang anak yatim ketika MP berusia 8 tahun, tepatnya 2 tahun yang lalu, pada tahun 2016, saat baru memasuki tahun pertama kuliah karena penyakit komplikasi. MP mengetahui bahwa ayahnya sudah tidak ada lagi pada saat MP sedang berjualan di pajak yang diberitahu langsung oleh adiknya yang kedua. Kemudian lanjut pembahasan tentang tabel lintas responden. Sini ada pertanyaan tentang WM, MP, dan EP. Pertanyaannya, bagaimana kronologi meninggalnya orang tua Anda? Kronologi meninggalnya orang tua WM saat berada di perkiraan. Saat berada di parkiran, kemudian menerima kabar melalui via telepon dan langsung merasa shock. Penyebab kematian almarhum dikarenakan penyakit kanker dan sudah terjadi komplikasi. MP, kronologi meninggalnya orang tua MP saat liburan, pergi menggunakan kereta dan tidak menggunakan helm dan tiba-tiba menabrak lubang dan terdampar di dalam. Kronologi meninggalnya orang tua MP yaitu saat MP sedang berjualan di pajak dan menerima kabar langsung dari adik keduanya. Penyebab kematian dikarenakan penyakit yang dialami yang sudah mengalami komplikasi. Berapa umur Anda pada saat itu? Umur WM pada saat itu 18 tahun dan MP 13 tahun, EP 18 tahun. Apa yang Anda lakukan ketika hal itu terjadi? WM shock, lemas, tidak berdaya, dan merasa hampa. Sedangkan MP shock, tidak percaya, merasa semuanya seperti mimpi. Sedangkan EP merasa kosong, hancur, sehancurnya tak berdaya. Hal apa saja yang berubah setelah kepergian almarhum? WM, suasana rumah tidak ada lagi yang memasak, rindu akan perhatian dari suami. Dan MP, suasana rumah tidak ramai lagi, tidak ada lagi yang mengantar ke sekolah saat. Gitu. EP tidak memiliki teman curhat layaknya seorang sahabat. Itulah yang kita rasakan ketika setelah kepergian almarhum. Apa faktor yang mempengaruhi hubungan kedekatan individu dengan almarhum? PM dekat dengan almarhum, MP lumayan dekat dengan almarhum, EP dekat dengan almarhum. Kepribadian usia, jenis kelamin orang yang digunakan. WM bayi, ramah, 20 tahun laki-laki. MP lumayan dekat. MP positive thinking, baik, 20 tahun perempuan. Yang EP keras, baik, tidak mudah menyerah, 20 tahun perempuan. Apa penyebab kematian? Kematian orang tua WP karena penyakit.
kematian MP karena kecelakaan tunggal dan EP karena penyakit. Dukungan sosial keluarga, teman. Ada dukungan, dan ada dukungan. Kemudian dinamika makna kematian orang tua bagi remaja. Kehilangan, Raij dalam cahaya satu, mengemukakan bahwa kehilangan orang yang dicintai diidentifikasi sebagai suatu kehilangan yang sangat mendalam. Rasa kehilangan bersifat individual karena setiap individu tidak akan merasakan hal yang sama tentang kehilangan. Sebagian individu akan merasa kehilangan hal yang biasa dalam hidupnya dan dapat menerimanya dengan sabar. Individu yang tidak mampu menerima kehilangan orang yang disayang dalam hidupnya akan merasa sendiri dan berada dalam keterpurukan. Sebagaimana di sini ada ungkapan EP. Perasaanku waktu itu, aku merasa kalau dunia ini itu kayak runtuh, ibarat langit yang sudah runtuh ke bumi dan bumi juga runtuh ke bawah. Seperti itu, pokoknya hari itu kayak mimpi buruk dan merasa kosong, hampa, sampai maaf kata Inang merasaan kesal dan marah untuk menyalahkan kita. Kematian orang tua laki-laki EP membuat EP merasa sangat terpuruk, berbeda dengan WM, sebagaimana ungkapan. Aku menangis, sedih, nggak tahu mau gimana tanpa ada mama di samping. Namun setelah wawancara ini dilakukan kehilangan orang tua menjadikan remaja menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi lebih bertanggung jawab atas dirinya. Kehilangan orang tua menimbulkan dampak terhadap perkembangan remaja. Remaja yang mampu memahami kehilangan sebagai sesuatu hal positif akan dapat melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik, seperti mampu mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab dan mencapai kemandirian emosional. Kebutuhan akan figur pengganti. Pasca kematian salah satu atau kedua orang tua, remaja membutuhkan figur pengganti. Kebutuhan akan figur pengganti mutlak diperlukan oleh remaja. Hal ini karena mereka sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Seharusnya mereka peroleh dari kedua orang tua, namun berbeda dengan ungkapan dari MP yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi karena dengan hidup seperti ini kami udah merasa bahagia. Pokoknya sekarang yang terpenting tidak buat mama sedih dan usaha buat mama bahagia ya kami anaknya. Figur pengganti diperoleh remaja dari orang-orang terdekat, seperti pengasuh dari keluarga terdekat, ayah tiri atau ibu tiri. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua remaja akhir yang ditinggal oleh orang tuanya membutuhkan seorang figur pengganti. Sebagian remaja yang memiliki orang tua tunggal tidak mendapatkan figur pengganti, akan tetapi mereka mendapatkan dukungan langsung dari keluarga, baik yang meninggal adalah ibu ataupun ayahnya, karena dengan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan mendekatkan diri dengan Tuhan sudah lebih dari cukup. Tanpa adanya sosok ibu kembali dalam kehidupan mereka. Bahasan. Dapat dilihat bahwa adanya perbedaan cara memaknai kematian orang tua dari ketiga subjek di atas. Dari hasil wawancara keseluruhan terhadap 3 orang subjek mengungkapkan bahwa makna kematian orang tua adalah kehilangan. Adapun kehilangan yang dirasakan oleh remaja meliputi kehilangan perhatian dan kasih sayang. Kehilangan figur yang dapat dijadikan sebagai panutan, model, kehilangan perlindungan, rasa aman, serta kehilangan teman berbagi, kehilangan keutuhan keluarga, serta kehilangan arah. Oleh karena itu, kehilangan salah satu kedua orang tua akan menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja. Secara emosional, remaja mengungkapkan perasaan kehilangannya dengan menangis, sulit menerima kenyataan, marah, perasaan bersalah, dan perasaan bebas. Menurut papalia dikata, kehilangan grief event adalah kehilangan seorang yang dekat dan proses penyesuaiannya dapat mempengaruhi nyaris seluruh aspek kehidupan mereka yang ditinggalkan. Segala macam bentuk kehilangan yang dirasakan remaja tentunya akan memberikan dampak psikologis terhadap perkembangan remaja pasca kematian orang tua. Figur pengganti mutlak diperlukan oleh remaja pasca kematian salah satu atau kedua orang tua, khususnya pada remaja yang meninggal orang tuanya di usia tinggi. Hal ini karena figur pengganti diharapkan mampu menggantikan peran orang tua yang berbeda, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga pemenuhan akan kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan perhatian dan kasih sayang, kebutuhan model, kebutuhan rasa aman, serta kebutuhan teman berbagi. Adapun figur pengganti dapat diperoleh remaja melalui pengasuhan dari keluarga terdekat, sebagaimana budaya masyarakat Riau, bahwa pengasuhan anak yatim atau piatu merupakan tanggung jawab keluarga terdekat mereka. Selain itu, figur pengganti juga dapat diperoleh dari ayah tiri atau ibu. Pasca kematian salah satu atau kedua orang tua, remaja juga dapat memperoleh figur pengganti dari panti asuhan. Namun dalam penelitian ini tidak ada responden yang diasuh oleh pihak panti asuhan. Keberadaan figur pengganti tidak sebetulnya dapat berfungsi dengan baik. Tidak berfungsinya figur pengganti dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan remaja. Adapun pengaruh negatif terhadap perkembangan remaja yaitu terjadinya penyimpangan perilaku sosial dan pengangguran dan gangguan moral pada remaja, seperti bergabung ke dalam komunitas belok, inovasi sama jenis atau perempuan, dan merokok. Tidak semua remaja yang meninggal orang tuanya mendapatkan figur pengganti. Sebagian remaja yang memiliki orang tua tidak mendapatkan figur pengganti, akan tetapi mereka mendapatkan dukungan langsung dari keluarga. Dukungan langsung dari keluarga akan sangat membantu remaja dalam mengatasi rasa kehilangan pasca kematian orang tua. Adapun dukungan langsung yang diberikan
keluarga seperti perhatian yang lebih daripada sebelumnya, motivasi serta nasihat-nasihat yang akan dapat membantu remaja dalam mengatasi rasa kehilangan pasca kematian orang tua. Kemudian bab selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai makna kematian orang tua bagi remaja akhir, menunjukkan adanya perbedaan reaksi psikologis yang terjadi pada setiap individu yang mengalami kematian orang tua. Pada dasarnya perbedaan tersebut muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain proses kematian orang tua, kedekatan dengan almarhum, dukungan dari pihak keluarga, dan usia saat peristiwa kematian. Ketika subjek penelitian ini sembuh dan pulih dari rasa berduka akibat kematian orang tua, butuh waktu dan tahap yang berbeda. Proses pemulihan tidak dapat dipaksakan atau dipercepat dan tidak ada waktu yang normal. Sebagian orang mungkin sudah merasa lebih baik hanya dalam hitungan minggu atau bulan. Beberapa orang lagi mungkin tetap merasakan duka sampai bertahun-tahun. 2 dari 3 subjek penelitian ini sudah mampu menghadapi dan menyelesaikan duka cita akibat kematian orang tuanya, dan mereka dapat memulihkan kondisi psikologisnya kembali. Namun, satu subjek dalam penelitian ini masih dalam proses pemulihan. Hal ini dikarenakan mereka mendapatkan dukungan yang berbeda-beda dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, dan sahabat. Kemudian saran. 1. Orang yang mengalami duka cita. Kehilangan orang tua karena kematian memang merupakan ujian yang sangat berat. Untuk subjek yang mengalami duka cita diharapkan mampu memulai kehidupan yang lebih baik dan bisa belajar menghilangkan duka yang dirasakan dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dan positif dengan orang-orang yang disayangi. Yang kedua, keluarga yang mengalami duka cita. Dukungan moral dari pihak keluarga dan sahabat merupakan kebutuhan utama bagi seseorang yang mengalami kedukaan karena kematian orang tua. Yang ketiga, peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan subjek yang lebih banyak dengan waktu yang tidak terburu-buru, sehingga informasi data empiris yang diperoleh lebih detail dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.